wabarakatuh. Baiklah, saya Sutaniti akan menjelaskan bagaimana itu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, kita masuk dulu dengan apa itu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana mempunyai faktor perkalian yang sama. Contohnya seperti ini. A pangkat N. Contohnya adalah A pangkat N. Nah, yang dimana nih? A dikali A dikali A dan seterusnya. Nah, yang dimana A ini adalah bilangan pokok. Dan N adalah bilangan eksponen atau itu pangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, sifat operasi bilangan berempat itu ada sebanyak 8 buah. Yang pertama adalah pangkat penjumlahan. Nah, yang dimana bilangan pokoknya harus sama. Seperti ini. A pangkat N dikali A pangkat M. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A N ditambah M. Nah, inilah rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu dua pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi 2 ini tetap karena bilangan pokoknya sama, berarti 2 pangkat menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi sama dengan hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. Teman-teman. Jadi 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 5. Nah, kita masuk ke bilangan operasi kedua, yaitu pangkat perkalian. 2 pangkat perkalian. Nah, pangkat perkalian sama, yaitu dengan bilangan pokoknya harus sama. Masuk contoh soal, yang pertama adalah kita masuk ke rumus dulu, yaitu A pangkat M di dalam kurung N. A pangkat M dalam kurung N. Jadi cara penyelesaiannya adalah A M dikali
M dikali N. Nah, kita masuk ke contoh soal supaya mengerti ya, supaya lebih paham, yaitu 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 dikali 3. Seperti ini. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, seperti ini contohnya. Kita masuk yang sifat ketiga, yaitu pangkat pengurangan. Nah, pangkat pengurangan ini yang dimana bilangan pokoknya harus sama dibagi. Seperti ini. A dibagi A pangkat M dibagi A pangkat M. Nah, jadi A pangkat M dikurang N. Seperti itu. Nah, mari kita kerjakan. Nah, mari kita ke contoh soal. Yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, cara penyelesaiannya adalah 2 5 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 5 kurang 3, 2. Jadi 2. Nah, seperti itu bilangan pengurangan. Nah, apakah sudah paham semuanya, teman-teman? Pasti sudah paham. Oke, kita masuk yang ke sifat operasi bilangan keempat, yaitu bilangan perkalian yang dipangkatkan. Seperti ini. Nomor 4. Perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, berbeda dengan pangkat perkalian. Pangkat perkaliannya dimana pangkatnya dikalikan. Nah, ini perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, kita masuk ke cara mengerjakannya adalah seperti ini. A dikali B pangkat dalam kurung pangkat M. A dikali B dalam kurung pangkat M. Nah, cara menyelesaikannya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, kita masuk ke contoh soal supaya teman-teman lebih paham. Yaitu 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2. Jadi cara penyelesaiannya adalah
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, dapat hasilnya adalah, nah lalu kita kalikan pangkatnya terlebih dahulu. 2 kali 2 4 dikali, nah ini kita kali juga ke atas, pangkatnya 3 kali, kita lihat 3 kali 2 sama dengan, nah ini bukan 3 kali 2, 3 kali 3, nah pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah seperti itu kan, karena ini bukan langsung kayak tadi ya, kalau dikali langsung ditambahkan pangkatnya, berbeda dengan tadi karena ini adalah bilangan pokoknya berbeda, kalau ini adalah bilangan pokoknya sama. Kita masuk ke perpangkatan pada bilangan perpecahan. Itu yang kelima, yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, perpangkatan pada bilangan pecahan, nah seperti ini ya, kita pakai bilangan pecahan. Nah contoh, supaya lebih mudah, yaitu A per B dalam kurung pangkat M. A per B dalam kurung pangkat M. Nah, cara menyelesaikannya adalah A pangkat M per B pangkat M. Pangkatnya sama ya, sama. Dengan syarat ini B tidak sama dengan, dengan syarat B itu tidak sama dengan 0. Jika 0, nah kita masuk ke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal, yaitu 2 per 3 pangkat 4. Nah, cara menyelesaikannya adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, jadinya yaitu 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 sama 4 kali, itu sama dengan 16 per 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, yaitu 80. Nah, seperti ini kita cara mencari perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, kita masuk ke sifat yang nomor 6, yaitu pangkat negatif. Nah, supaya lebih paham, pangkat negatif ini adalah pangkat negatif yang apabila nilainya sama atau sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut, yang mana bilangan eksponen ini adalah eksponen itu dengan pangkat. Contohnya kan A pangkat negatif N, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N.
Nah, kemana negatifnya? Karena cara menghilangkan pangkat eksponen negatif ini adalah 1/A pangkat M. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal yaitu contohnya yaitu dua pangkat negatif 2 pangkat negatif 2. Nah, cara menyelesaikannya adalah 1/2 pangkat 2. Nah, itu contoh soalnya ya. Ini ya, saya ulang lagi yaitu cara menghilangkan negatif ini adalah 1 per bilangan eksponen sebut A pangkat N, nggak ada negatif lagi. Nah, seperti ini, 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, kita masuk ke contoh ke sifat 7, itu bilangan yaitu pangkat pecahan. Kalau ini kan bilangan pecahan, ini pangkat pecahan. Contohnya N akar dari A pangkat M sama dengan A M N kayak gini. N pangkat akar, ini akarnya, jadi ambil yang ini dulu baru yang ini, M per N. Seperti itu cara menuliskannya. Nah, kita masuk ke contoh soal yaitu akar dari 2 pangkat 6. Nah, sama dengan caranya pertama adalah ambil bilangan 2, lalu eksponennya 6/3. Nah, 6/3. Nah, yang mana sama dengan 6/3 itu berapa? 6/3. 6/3 2. Jadi sebenarnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, itu hasilnya. Nah, kita masuk bilangan sifat-sifat pecahan yang ke-8 yaitu pangkat 0. Pangkat 0 ini tidak ada rumusnya, tidak ada cara penyelesaiannya. Nah, pangkat 0 ini berapapun bilangannya, berapapun bilangan pokoknya, sebesar apapun bilangan pokoknya, apabila pangkat 0 maka hasilnya 1. Mau seperti 3.000 sekian pangkat 0 tetap hasilnya 1. Pangkat 2 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkatnya hasilnya 1. Nah, pangkat 0 ini berapapun bilangan pokoknya hasilnya tetap 1. Nah, kita masuk ke barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal dan sebelum kita memahami rumus-rumusnya, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu barisan deret aritmatika. Nah, yang dimaksud dengan barisan aritmatika adalah suatu baris yang dimana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu kita tuliskan dengan
rumusnya bilangannya yang dimana bilangannya itu disebut atau sama dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Dengan rumus, supaya kita lebih memahami apa itu U1, U2, UN gitu. Langkah lebih baiknya kita memasukkan rumus itu. Dengan rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah A dalam kurung N dikurang 1 dikurung P. Yang mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masuk ke contoh soal yang pertama adalah diketahui barisan aritmetika dengan U kedua adalah 10 dan bedanya adalah 2. Tentukan U ke-7. Cara menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan UN-nya kita masukkan yaitu UN-nya adalah unsur pertamanya adalah U2 yang mana A-nya belum kita ketahui, maka kita harus mencari A terlebih dahulu, yaitu A ditambah N-nya adalah 2 dikurang 1 yang mana B itu adalah beda, yaitu 2. Jadi yaitu U2 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 2. Jadi kita masukkannya adalah yang mana U2 ini tadi adalah 10. Jadi 10 dikurang 2. Karena 2 dikurang 1 adalah 1. Ini U2-nya adalah A-nya sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Itu baru A-nya saja. Yang kita cari adalah U ke-7. Bagaimana caranya? Caranya adalah U7 dengan A ditambah N dikurang 1 B, A-nya adalah 8 ditambah N-nya adalah 7 dikurang 1, B-nya adalah 2.
8 ditambah 6, ini 8 ditambah 6 12. Nah, 8 tambah 12 sama 12. Itu contoh soalnya. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, kita masuk yang kedua, yaitu deret aritmatika. Nah, sebelum kita menggunakan rumusnya, yaitu kita harus tahu dulu pengertian dari aritmatika. Nah, dari aritmatika itu adalah suatu penjumlahan antar suku dari barisan aritmatika. Contohnya seperti kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika seperti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, yang mana rumusnya adalah, kita masuk ke rumus saja supaya lebih paham. Sn sama dengan 1/2 N gabung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Itu rumusnya. Nah, supaya lebih memahami, kita masuk ke contoh saja. Diketahui suku pertama. Nah, di sini kita masuk itu. Diketahui suku pertamanya adalah 10 dan suku keenamnya adalah sama dengan. Nah, teman-teman, kita masuk ke deret geometri. Nah, deret geometri itu adalah jumlah suku dari suatu barisan geometri, yang mana rumusnya adalah Sn sama A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, sebelum itu ya, Nah, supaya lebih paham dengan rumusnya ini adalah, baiklah, kita akan menggunakan contoh soal yang dimana diketahui 3, 6, 12, 48 dan seterusnya sampai dengan UN dan tentukan suku ke-7 dan jumlah suku pertama dan jumlah suku pertama adalah 2. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita masukkan rumus tadi, yaitu yang mana Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, yang dimana Sn nya adalah suku, ini adalah hanya 3, 1 dikurang 2 pangkat 7 per 1 dikurang 2. Ini adalah 3 dikurang 1 sudah 7, 1 dikurang 1 sama dengan adalah 381. Nah, kita masukkan suku ketujuhnya, yaitu UN sama dengan A RN dikurang 1 sama dengan adalah AR7 dikurang 1, karena N nya adalah U7, jadi sama dengan A nya adalah 3
2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 9 kali 6 4. Yang dapat hasilnya 192. Nah itulah. Nah kita ke itu 9 UN temukan rumusnya yaitu A ditambah N dikurang 1 sama B. Ini kita untuk mencari B terlebih dahulu supaya masuk ke rumus ini, yang mana UN nya adalah 10. UN nya U ke 6 sama dengan 10 ditambah N nya 6 dikurang 1, mana B nya adalah 2. Jadi adalah 20 10 tambah 2. Jadi adalah B sama yaitu 10 0 5 1 10 karena 10 tambah 10 itu kan 20. Jadi 9 B per 5 dapat hasilnya 2. Nah dapat hasilnya adalah 2. Itu untuk mencari A terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke SN. Rumusnya yaitu, ini rumus kita masukkan saja, yaitu S ke 6 sama dengan 6 per 2 dikali N nya adalah 2 A ditambah nah 6 per 2 ditambah 2 kali 10 6 dikurang 1 yang mana B nya adalah 2. Kita masukkan saja yaitu 6 bagi 2 3 2 akhirnya 20 ditambah 10 sama 90.